Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Surah Khairil Muhdim alaihim waladhdallin. Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'adz bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'adz bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh, ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Dados ngaji kados ngeten niki termasuk nambahi napa iman. Era sampeyan untuk anak turun, saking wedine ramangan malah tok napa anak. Nah karena caranya gini, sampean tak warai la ala katardo. Jadi istringe kula sukani mukadimah, saya tadi datang tuh pokoknya kula wau mun sukani mukadimah, kemungkinan ngaji di sini itu saya minta tambah brai. Karena saya itu kalau tiap bulan, yang jelas sekarang kan jabai mulut poso berjep. Mungkin kalau minta 2 lagi, tapi entah saya nanti milih apa. Jelas nih ketemu sama sering pusing. Nomor 2, kalau tidak sering, tidak penting, gak usah sowan. Ngal kula mun njenengan sanggep mawon kula nak ning omah milik keluarga. Nama milik napa? Keluarga. Apalagi saya punya pondok ngajar di sarang. Santri kadang lucu, niat takzim kiai ini malah sowan. Sowan ganggu. Kok nak mantur ning kula sering teng pandangan teng Kragan. Gus badhe sowan jenengan, ana apa badhe taklet hukum ning kene ae. Agak sopan, ora sopanane nak ngomong ganggu. Akhirnya mek ngadeg-ngadeg ning trotoar ngeten Gus wonten masalah ngene tak jawab. Gak apa-apa, ora apa-apa malah nak sopan malah apa-apa. Repot. Lho kula itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang kula ngurus dalam jarang. Memang itu memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Saya tak warai la Allah kalau potar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakil lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kulo nih, jadi kiai misalnya cari wong, kulo kiai wong alim, jelas nak ngalimnya ngalim, nak kiai rapati ya, nak ngalimnya jelas. Tapi nak kiai rapati ya, nah kan kiai tapi orang ngalim. Nah kulo nak darah wong alim malah muni ya jelas ya. Nak kiai rapati ya, kulo rapati nurut, tapi aturan masyarakat rapati nopo. Nah sampean kiai tapi orang nopo ngalim. Ya beda. Ndak ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean cara derdek-derdek donga meyakinkan sampean. Tapi cara artine donga piye paham kulo. Lha boten iki nyata, sampe rasa tersinggung napa barang-barang napa nyata. Nah kula sering ditakoki kiai-kiai masalah. Resepnya apa jenengan? Kok jenengan ra tau susah, padahal kita ra tau wiridan, ra tau muhayyisib. Resepnya ilmu itu gini kata hikam. Ulama yang kayak hikam itu pernah ngarang kitab tuh saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah ngomentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditakdir maksiat, anggap saja akhiru maksiatin kudirat alika. Anggap itu yang terakhir. Siapa yang menganggap mukhal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang buat 40, bayang urip kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayang selawe tahun meneh. Sehingga nganggep dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan mukhal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakatem, paham? Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak BG pacaran. Nak wong iso omah ya nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal ya sesuai kontaknya dhewe-dhewe. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Pokoke wakisabu ala Allah. Ngono ora ana sing ro pokoke wakisabu ala Allah. Ngrobongan wali songo, mbok kangen wali songo, mbok golek selisih wawahu napa alam. Sing roh pangeran piyam. Mbok kangen wali, mbok golek selisih margin. Niku pokoke wawahu napa ya itu kan urusan jenengan mbek pangeran to, mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik. Sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam, kayak kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Loh, saya itu tidak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja.
Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan di wedi tenan. Padahal bolak-balik zaman cilik ra mangan tetep ae wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Loh, saya itu pernah melarat di Jogja zaman pertama merantau itu. Kalau santri saya bilang, Gus kok tidak punya beras, lagi apa yakin nak sesuk urip Pak? Kowe buta mangan sesuk, anak sesuk ijek napa? Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit, sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah, ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayang kudu di duit, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Lah kalau saya enggak. Saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang dong, di santri mau sitok Islam, pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya ya sudah gitu. Orang bayang lo santri yang kelambinan takwa khusyuk, salam tempel, demen gelo, demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuruh istri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja, ini yang nyata salah. Bayang lo bojo gue semaca gawe no kopi, buka no lawang, malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada bayang no bojoku nyuambut, digawe no kopi, digodhog no banyu hangat teman, bareng teko bojone wangep kukur-kukur. Karena paritnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak kula mboten, sembayang napa Jogja pokoke bojoku cek uta Islam, nak salat 5 wulan ya sudah gitu. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah bangun sampai ngaji ya, pokoknya melek, ya sudah nak sholat demadem nopo, mulanya sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa, betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia loh maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ya Rasulullah, ya idzan asumu, kalau itu saya puasa. Kalau sampean usul-usul orang digekno kopi wong wedok opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampean mendekati sunnah napa Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tahu alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu tuh bisa. Makanya ini kiai muda paling enjoy. Banyak kiai-kiai yang sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi Mas. Gus resep apa kain. Ini kula resep ira dekarep. Juga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau orang ngaji aku kecewa, tidak pernah bayangkan. Sama itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora warido kum. Yang tak gulai ridane pengira antara ridane sing ngaji, ridane konsumen. Itu apa makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa ta'alluq bi Allah, mesti la'alla katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup be Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah ninggalan apa? Ninggalan itu milih pengiran. Misalnya mati ninggalan ya paling aku mau ngapain nih suara. Paling uang nangis gue kegiatan. Bukan apa-apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji kelaminan takwa kabeh, keturunan kaji kabeh, ndiluk kabeh. Kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi di zaman sugeng al iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah. Iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam liyakillah ma tafrahu bi. Mesti yakinlah ma tahzanu bi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecewa. Artinya misalnya kados kula sebagai ulama seneng kula nu kok ijek iman, ya kayak wong awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kula jatuh, yang ngaji saya gak semeneng dadi kupeding. Wong sing seneng kula bubar kabeh. Kula ora susah, miskola darah bener. Gus saiki jenengan ra ono sing seneng. Ya tenang saja.
Sing seneng ya makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap la yadurru wa la yan. Ini harus dilatih. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini sebetulnya memaksa, menjelaskan ini maksa, karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang, tidak ideal amat. Tapi kan saya ditegur ilmunya itu ideal, jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Soalnya ngawur, saatnya mari Ghafuri pengiran nganggur balik cerita. Ada seorang wali, karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali, minta doa ditakdir gak maksiat kan ada. Dari pengiran malah siapa? Fa'ena ada ukufran. Karena tahu maksiat malah sifat ghafurku tak ada kok endi. Gambarnya pengiran kan sifat ghafurku rak nganggur. Malah tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat. Dan sifat ghafuri pengiran efektif. Paham apa? Lah sampean kan ghafure mbok nggo kabeh. Dadi karek sajidul iqab. Karena maksiate sampean sering. Jadi sifat ghafure wis berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat sajidul iqab. Paham ya? Itu beda dengan wali-wali. Sifat sajidul iqab mau aktif mereka tidak punya dosa. Malah pangeran bingung gak kok sifat ghafure. Apa tak kok ghafur atau dosa. Didakoki sajidul iqab gak tahu maksiat. Jadi pangeran malah sing bingung. Nak kowe ora tau maksiat ghafur kok tak dakoki. Kok ora tau maksiat wong iku ora tau apa? Didakoki sajidul iqab gak mungkin atau maksiat. Lah pangeran ape dakok ghafur kan syaratnya dosa sik. Sampeyan kan walian. Ghafure wis dientekno. Keseringan kepake, paham ya? Karek nopo? Karek sajidul iqab. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau nyeritakan gitu. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kaulaku ceritani aku ghafurur rahim, tapi yo ceritani wa anna adabi wal adabul alim. Jadi Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad inna rabbaka lasariul iqab. Pangeran cepat nyiksane, tapi wa innahu laghafurur. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif, tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat napa? Kula baleni malih. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama jadi khalifah, ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini, Ayyuhal muslimun ayyuhan nas, ana, dari kata Sayyidina Umar, ana hulamun min bani Mahsub, akulu min kholati. Saya ini pemuda dari Bani Mahsub. Kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diopahi beberapa biji dan itu menjadi kuti wahayati, menjadi saya bisa hidup. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu penasaran semua. Orang jadi khalifah pertama dibendem jadi Amirul Mukminin, pidatonya ngenang masa kecilnya ra kelar mangan, kelare mangan mergo buruh bulike. Paham ya? Ngondoh kurma terus dikai tamarotin, beberapa kurma sing dadekno iso. Dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala saya pakai. Misalnya sekarang saya mulya, misalnya kalau dibilang mulya ya ana sing nyucup, ana sing husnudzon, ana sing hormat macam-macam sawangane. Itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu, bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucup dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi umpama presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi adalah bisa makan selisat firum ki gojogonyo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku iso mangan, cara gak aku mati. Paham ya? Jadi itu luar biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya. Kalau saya enggak, ngitung nikmat itu kelar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis, gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok berhubung, Gus ini Tuhan rasanya
ngeten-ngeten. Oh makhluk iku ya gak apa-apa. Kalau disetatuskan kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan mandi. Tapi nak tak status, oh makhluk iku ngomong ngono ya sudah kan. Menjadi kan distatuskan sebagai apa? Makhluk. Tentu makhluk statusnya la yadurru wala yanfa. Di sini ini penting orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan. Innalladzina qalu rabbuna wa tsummas taqamu. Itu mesti tidak ada kesusahan sama sekali. Misalnya ulama-ulama dulu mau mati ya tenang saja. Mati kedua itu mati paling menantang ya, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40-50 kan belum ada saya. Itu mati yang sejati karena Al-Adam. Kenapa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan. Karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah. Setelah husnudzon sama Allah. Sehingga mati yang menuruti kerinduan. Akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat kayak ini yang saya tunggu. Saya sudah menyesal berusaha sampai Allah dat cinta seneng. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk koyo kowe. Saiki wis wayahe aku goleki Khalik dat cinta senengi malah mbok tangi. Cek bodone kowe. Saat-saat sing tenteni malah mbok tangi. Betapa aku lamanya menunggu kematian ini. Mergo hidup itu keterpisahanku mbek Allah, kemen ketemu kowe jare. Mulane Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya fal'an awanu sirok minkum wa awanu wisol habibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama habibi kekasihku. Jadi yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer sehingga di Jawa ana ngipi dadi nganten takwilane mati. Itu filosofi sufi ya, filosofi napa? Lah niku tenan. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal mau meninggal, anaknya udah nangis. Bilal lagu ya. Ditanya sama anaknya, kenapa anak-anak kamu nangis? Dan jenengan badhe kapundhut. Aku malah seneng nang mati. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa hizbah. Aku nak urip ketemune mbek kowe terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa hizbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Ya saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini, keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean itu. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sungkan. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampai anak misalnya di dua saya ketahui gue jajan pentolan enam lah apa mau gue suwan bareng malah repot. Gue ganggu wong anak keleleran pak. Nah misalnya sampai kepen takok hukum, uang nak rapi pinter, hukumnya takokan ya ringan, takok kiai tanggam paling bisa. Karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan. Gak perlu kiai kali ber. Sampai rasa GR, kalau pertanyaannya angel Gus gak ada sing iso jawab. Uang nak ralim tahke, ku pertanyaannya ya rapatimu tuh. Iku wis kangelan ngoten. Ini mboten ngenyek tapi padha enak. Bodoh apa? Makanya kalau latih. Jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, liyakillah ma tafrahubi, yakillah ma tahzanu. Anak saya itu kalau habis main pulang, itu saya senengnya pol. Istri saya pernah jangan. Gus, anak mulai senengnya dek piro-piro, anakku gelem mulai ning omahku. Misalnya terus piye. Saya terus anakku lo main mulai itu seneng. Piro-piro anakku mulai ning omahku. Dipanggil anak saya bapak itu senengnya sak boleh. Piro-piro ana sing manggil napa? Bapak. Jadi saya pakai standar minimalis sekali. Saya tidak pernah pakai tarif. Dia anak yang ideal dihormati orang. Sampai buat anakku sujud ning pangeran ngerti pentingnya maca tasbih. Makanya anak saya tak namakan tasbih semua. Itu ya sudah senang. Saya tidak pernah bayangkan anak saya jadi kayak besar dihormati jemput. Mari gampang kecil. Ya sekolah kan Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzum. Yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. Akal tuh tamarot itu. Wah itu saya baca tuh nangis. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan. Karena makan kaitannya nyawa. Orang jadi bupati, enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngatain saya tarifnya minimalis sekali. Nah, kalau orang sudah makan gitu lah Allah kata tertemu mudah sekali. Tapi kalau sampai tarifnya ideal harus di mobil kudu sangune akeh. Mosok gue mobil gak sanggup akeh. Barang gue sanggup akeh kudu gue penderek. Mosok kere lu sugih kok tanpa
penderek. Nang penderek maju. Mosok ora kena dikeloli jadi malah repot. Akhire wong ayu, arep selingkuh dijari sing itu perkara meneh. Wong ruwet nuruti tahapan-tahapan duniawi makanya resep kalau ingin itu kon sholat. Maksudnya sholat itu dihayati secara tauhid ya. Dihayati secara tauhid. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan pasti Allah katar pasti mudah melihat alam ini ridho. Ini satu sekelumit ya, di resep orang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam, dan meniru terutama ini semuanya sanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya suatu saat Nabi itu kagum. Abdullah bin Mas'ud itu jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran. Ya Abdullah, kenapa kita tuh selalu mengawal kamu? Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, inilah akhtu khutwatan illa wa azunnu alla akhtu wa ukhra wa ma akaltu luqmatan illa wa azunnu alla alqamu ukhra. Saya tuh tidak pernah melangkah kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat Allah. Dan saya tidak pernah mengunyah satu kunyahan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Setiap kunyahnya tetap semuanya berada Bismillah. Semua itu atas nama pertolongan kata Rasulullah. Orang kakak andikan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi. Jadi kemana? Makanya dulu nabi itu sering ngentikan. Andikan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah. Tentu mereka punya derajat apa? Nubuah. Jadi tidak jadi nabi tapi punya derajat apa? Nubuah. Lah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Jika mempunyai resep al-mu'min yusiru sana Allah min ayakuna li nafsihi dzakiran. Seorang mukmin yang sejati tentu kontraknya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampean pas umat tapiil, Allahu akbar, Allah maha besar, subhanallah. Selalu ana wong ngrasani termasuk lali utange barang iku. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya Allah kamu janganlah Allah kata kamu pandang apa nak sholat terus kabul kajar apa nak sholat terus untuk duit ya karena cara pikir iso aja nak duit ya. Dan ini resep ya, dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Nabi itu memang cara pandang. Aisyah itu pernah ditanya, ya Aisyah, saya ini ingin makan, apa daging yang dari sahabat ini masih? Wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah malah bilang, kamu benar Aisyah. Biru yang kamu kasihkan tuh yang masih. Karena daging dipangan dewe kadang nuruti nafsu. Nak dikekno wong sedekah nuruti perintah pengen. Jare Kanjeng Nabi, beneran Aisyah. Dagingnya ijek. Mung kula nate yang malah ijek. Sing mbok sedekah malah sing ijek. Cara berpikir Nabi itu begitu. Tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi ya serbanan. Lah itu kan ya memang itu bagian dari sunnah Nabi, tapi sunnah seharga 10.000. Paham ya? Ya monggo mawon sampean sunnah Nabi serbanan gitu, tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku, napa? Sampeyan delok dawuh Aisyah tengene tiba berjanji, kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Kana khuluquhul Qur'an, Nabi ku akhlak dasare wis kaya Quran plek. Urusane akhlak. Wasimatuhul ghufron, ciri utama sifatnya Nabi gampang nyepuro. Yansahu lil insan, dan Nabi punya niat baik pada seluruh manusia. Wa yafsahu fil ihsan, sering melakukan ihsan. Dan sunnah Nabi ngoten kan luwih sering kula Quran ya wis hafal mulang. Wasimatuhul ghufron kula gampang nyepuro, sampeyan ngaji angop ya ora tau tamu. Yansahu lil insan, kula bedina nasihati tiyang mulang. Wayah sahu fil ihsan tak gawe gampang. Kula mulai ora tau. Itu sakmene kudu podium kudu wong dilo ya ora. Pokoke anggere gak Ahmadiyah ya madhep mulon ya sudah. Lho itu kan dawuh Aisyah ketika ditanya
kaifa kana khuluqu Rasulillah. Dan itu semua dijawab oleh ahwal, oleh sebuah perilaku. Tidak ada Aisyah jawab nganggo atribut. Oh Nabi itu jubahan, serbanan, tidak ada itu. Memang sunnah ya, aku itu sunat kan, jangan salah paham ya. Tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah. Sunnah yang sampean jawab sendiri, paham? Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, beliau jawab kana khuluquhul Quran wa simatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Semuanya akhwal wa ya'fu anidz dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza dia haqqu wa lam yakun li ahadi marra'ahu badihatan haba wa idza ta'ahul miskinu ajaba yaqulul haqqa walau kana murra wa la yutmiru lil muslimin hisaw wala. Semuanya itu akhwal, satu perilaku sosial. Saya mengakui kalau serbanan sunat, ya saya ngakui. Tapi sunnah wis karena saya mewakili yang akhwal tadi, yang apa? Lah mungkin untuk sampeyan, monggo kalau untuk ngisi sunnah. Tapi mbok ya adil itu. Ini bukan kritik mboten nggih. Yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus. Tapi cobalah juga meyakini ahwalu Rasulillah. Makanya mansana sunnatan itu rata-rata ulama maknani siapa yang ikut sunnahnya Nabi. Rata-rata ulama nafsir ahwalu Rasulillah wa af'alu, perilaku sosial Rasulullah. Makanya terusannya wa idza ja'ahul miskinu ajabah. Kalau dipanggil orang miskin ya datang. Ya maksudnya ada harus orang miskin manggil pas resepsi kawin boten. Misalnya ana wong melarat kuwi di sepeda motor, wong melarate yo ngeturun puskesmas ya mbok terno. Wong melarat lara yo nukono misale apa minyak kayu putih mbok tekani. Ora kok ngerti-ngerti mbok ngurusan walimatul urus sing wajib piye lho. Payah. Lho lan wajal miskin aja be ora ana hadise urusan walimatul urus mboten. Kalau orang miskin manggil ya dalam riwayat-riwayat hadis ya Nabi sering dipanggil orang miskin. Ya Rasulullah, mbok datang ke rumahku, ada apa? Terus ya Nabi, saya tuh ingin rumahku sing elek jenengan nate salat teng mriku. Ya Nabi datang ya salat saja ya ora ada jamuan. Fi ayyi makanin aradta an tusalliya fi. Kamu di tempat mana kamu seneng salat? Teng mriki ya Rasulullah. Ya Nabi salat. Sing ngundang ya waras pisan. Kenangan mek Nabi kok mae dienggo salat Nabi. Ampean tahu tanggung kiai kon salat. Kon mromosekno anakmu iku paham. Nggih yai dongakno nggih kersane ketambi PNS. Padahal kiai ini dhewe anak era PNS. Kalau dulu kan sahabat ngundang Nabi itu ya gitu. Ya Rasulullah, saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku. Fatakhidahu musallan. Kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi. Makanya masjid kiblat itu rumahnya sahabat. Karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat. Adalah ono perintah tahlilul kiblat itu di rumahnya sahabat. Itu sahabat dulu itu kalau ngaturi Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ. Ya ilmu ngeten ini mentek. Ya untungnya ten kula dadi ana sing eling-eling ya, Bang. Nah, sampean kudu syukur ya. Artinya syukur ya. Orang kayak saya itu ndak usah sampean dikte-dikte ngikuti hukum adat. Kalau ngoten sampean gelo mergo kula ora iso teko, kula ya gelo perkarane ulama kok mbok atur. Makanya saya sering guyon cerita, saya itu kalau di pasar Pandangan dulu itu anyaran boyong sering di pasar, ditanya sama Gus wong alim kok di pasar, piye? Aneh tuh, ya aneh kuwi. Aneh piye? Bodohnya wong alim. Kadang masyarakat itu tidak sadar keanehan dirinya sendiri. Mereka enak saja merasa kalau orang alim ke pasar itu aneh. Mereka tidak sadar orang bodohnya wong alim ya aneh. Enak saja mereka mikir sepi. Faham ini supaya sampean Allah kan apa tar. Makanya untuk Rasulullah, Nabi itu sering ngendikan ana tamu hormati. Tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitum. Mertamu Nabi itu nunggu ditimbali. Walakin idza du'itum du'iya mabni majhul. Ketika kamu ditimbali fat. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum. Jadi untuk sowan Nabi itu nunggu dipang. Meskipun sahabat tuh rindu Nabi, tidak berani sowan ke dalamnya Nabi. Kalau ingin ketemu Nabi di barno pas sholat jamaah, karena Nabi pasti keluar di mas. Andai kan Nabi nerima tamu di rumah, ya ora sida dadi Nabi. Aman nampa tamu. Makanya la tadkhulu buyutan nabiyyi ku illa ayyudzana lakum. Kecuali kamu dapat nunggu dipanggil. Wa idza du'itum kali dipanggil lagi fat.
Ya sudah begitu. Tapi sekarang itu ya sudah begini. Ini kulo cerita ilmiah saja. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Ya kepentingan kulo ben ra mbok tamoni jujur mawon. Cuma gue iling-ilingan dulu itu kalau sahabat itu ketemu Nabi pendak sholat sama pendak ngaji. Paham ya? Jadi saya memilih sikap begini itu bukan tidak saya pikir. Tapi kalau ada kiai lain yang beda dengan saya tidak apa-apa. Kalau ulama lain beda tidak apa-apa. Justru seninya rahmatnya umatnya Nabi itu istilafu aimati rahmah. Khilafnya umatku itu rahmah. Mulane aku khilaf ben rahman, aku podo kan gak sido khilaf. Dasar dewe buat khilaf. Jadi sebetulnya jelas ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi la yudzana lakum la ta'amin ghairu nazirina inna walakin idza itu. Kalau kamu ditim. Nah, padahal setelah tidak ada nabi tentu yang mewarisi nabi adalah ulama. Ya minimal itu ya ulama itu pokoknya kulo kenangan bejengan yang ngaji misalnya. Kenal Gus Ba ya kenal nabi pas ngaji ya sudah gitu. Sahabat kenangannya sama Nabi ya gitu. Nabi roh jeneng murah cuma aku betina jamaah mbek Nabi. Ya sudah gitu kenangannya. Yang kenal Nabi ya sahabat papan-papan atas ya. Makanya sahabat itu ribuan tapi pancet sing muncul ning hadis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena yang lain memang enggak kenal, hanya ikut sholat, ikut ngaji. Jadi ya enggak ada memang enggak tahu muncul ning apa? Hadis. Muncul-muncul jamun min sahabat. Waduh. Muncul rombongan. Ya karena mereka kenalnya Nabi ya pendak sholat, pendak apa? Ngaji. Paham gitu terus iki kula suka di resep liyaqil lama tafrahu bihi, mesti yaqil lama tasyanu bihi, supaya sedikit sekali yang bikin kamu senang, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu suka. Jadi misalnya bayangno bojo ngoten. Bojoku alhamdulillah ya Islam nak sholat madhemu. Jadi misalnya roh cerewete, roh judese, roh kukur-kukure angop tenang. Tenang. Mergo jais tenang karena tarifnya mini. Jajal misalnya tarif bojo kudu senyum teko wis maca. Bareng roe teko waduh wis bar. Dari hikam gampang. Makanya hikam itu punya cerita. Suatu saat seorang raja itu dapat kiriman gelas keramik yang indah sekali dari Zabarjat. Terus bertatahkan intan, pokoknya serba mewah. Raja itu senang sekali. Ketika tanya penasihatnya, menurut kamu gimana gelas? Ya gelas ini indah sekali, tapi sebaiknya raja tidak punya aja. Loh, saya senang kok sebaiknya tidak punya. Saking senangnya raja itu tiap minum pakai gelas itu, kalau tidak ada nggak mau minum. Suatu saat gelas itu pecah, susah sekali raja. Terus memanggil penasihat, iya bener kamu. Kalau saya dulu tidak punya malah tahu pecah. Jadi dulu raja itu yang gelas atom gelem, gelas biasa gelem kan menjadi bunga yang gampang kan ringan. Tapi sekarang bunganya bersyarat kan menjadi tambah repot. Sama aku di sini bojo iku asal wedok sampai salat madhem wis seneng. Tapi setelah kamu pakai tarif yang macam-macam kan tambah senenge ngenteni macak, ngenteni ramah, ngenteni servis kan repot. Ya kula bojo kula sering janggal. Kepengen kula niku ngamuk, iki kula bilang ngamuk apa kowe Islam. Kowe ya rohku ya Islam ya salat, ketoke madhep wulan nang ngamuk urusan apa. Ya aneh memang cara berkeluarga saya aneh, tapi aneh yang waras. Timbang sampean umumnya orang umum tapi tidak bener. Karena tarifnya kebanyakan. Nah, itu jenis apa? Liyaqil lama tafrahu bihi, liyaqil lama tahzanu. Menurut Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da wa lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu fis samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma shalli ala habibika Mustafa Muhammad kama shallaita ala khalilika Ibrahim wa najika Musa safika Isa wa nasyuduhiratan fi kasihan wa shalli alaihi wa ala ikhwani min anbiya wa syuhada salatan talhaquna binasabi muhasabin
Salatan takunu biaritun anna wa anta anna radin wa nahnu ya wa natamassak bika wa na'tamidu 'alaika wa nataqal 'alaika la ara illa rahmataka ya wa akhribna fi bihari tauhid hatta la asma'a la ubsiru illa biha wa illa bika ya Allah ilahana anta qayyimus samawati wal ardi fatiris samawati anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana musliman wa lahikna sholihin ilahana ya Allah anta somaduna wa anta khayatuna wa ridho kamatlubuna fardo anna ya bima minka ilaina la bima minna ilaika ya sayyidi mannan minka alaina la minna ilaika ya Allah anta ya waradin anna wa anta hadina wa anta mudina fa anta ya ilahana jasina bil khairati minka ya dal fadli wal izzah rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rasulullah sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin